Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin apabila itu tidak ditindaklanjuti maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum-oknum yang menjelek-jelekan agama. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Dosman Sijabat terhadap pelaporan Juma, Uniriva dan Nora Aritonang yang memang sudah melampaui batas. Dan sebenarnya teman sekalian bukan hanya mereka ini, tetapi Bang Dosman fokus satu-satu dulu. Ya, fokus satu-satu dulu. Dan kita berharap ya mereka ini dijerat hukum. Karena memang penistaan yang mereka lakukan itu sudah berlebihan. Ya. Dan kali ini teman-teman sekalian kita akan dengarkan alasan ya dari Bang Dosman Sijabat memakai tuan logika yang tentu saja pernah menginjak Alkitab, ya teman-teman ya, pernah menginjak Alkitab Kristen. Lalu saat ini kan menjadi bumerang karena justru Bang Dosman Sijabat memakai logika menjadi saksi. Nah, tentu penasaran dalam hal ini. Bang Dosman memberikan alasan-alasan itu kenapa kemudian dia percaya kepada tuan logika. Dan kalau yang satunya seperti Ibu Lina Wijaya itu masih dalam tahap ya dievaluasi lah oleh tim apakah memang benar-benar dipakai atau tidak. Nah, seperti apa teman-teman sekalian yang disampaikan oleh Bang Dosman Sijabat? Mari kita langsung saja simak berikut ini. 2024 kebetulan beliau yang sebagai tambahan mungkin saya lupa tadi, saya akan perkenalkan dulu sebelah kiri saya ini adalah Pak Ustadz Martono. Beliau ini dari Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Artinya ini bukan masalah antar agama, tapi ada oknum juga di pemeluk salah satu agama itu yang suka kesannya menghina atau melecehkan agama orang lain. Beliau ini dengan saya sudah sering untuk mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut intoleransi. Saya sendiri sebagai Ketua Umum DPP Horas Bangsa Batak, Lamsian Sitompul, beliau ini Dosma Sijabat, rekan pengacara, pelapor juga di kasus Saragentok dan di LP-nya Nora, di LP-nya Uniriva dan LP-nya Zuma. Sebelahnya Lai Thompson Parabat, Ketua DPD Sumut, Horas Bangsa Batak, beliau juga yang salah satu pelapor dalam kasus Saragentok. Yang sebelahnya ada rekan pengacara juga bagian dari HBB, itu dari Sitompul gitu ya. Kita dari perkumpulan Horas Bangsa Batak ini juga tidak ingin adanya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menista agama apapun. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya kalau ada yang menghina Kristen kami teriak, sementara kalau ada yang menghina yang lain kami juga nggak sepakat gitu ya. Ya, mumpung itu sudah diproses ada mungkin yang lain, ya silakan saja gitu ya. Kami juga tidak menjadi bahagian dari orang yang mau menjelekkan agama lain, tidak. Ya hanya saja mungkin kami di pihak sekarang yang melaporkan ya, untuk kawan-kawan, ya mereka melaporkan yang lain, ya silakan saja. Ya, saya pikir itu dulu dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menanggapi banyak sekali komen masuk perihal mengenai adanya saksi yang kita ajukan perihal atas laporan yang terbaru ya. Yang terbaru perihal mengenai dugaan penistaan agama. Kenapa memilih atau mengajak ya atau menerima
tawaran yang menjadi saksi itu adalah salah satunya akun yang bernama Tuan Logika. Memang ini dilema pada saat saya selaku pelapor untuk apakah masuk, apakah ngeklik dengan kehadirannya sebagai saksi. Bukan karena tinggal di daerah Riau, Provinsi Riau, bukan, karena itu bisa kita kondisikan bagaimana keberangkatan ke Medan, Sumatera Utara, Polda. Tapi di sini adalah yang saya mau pertimbangkan di awal memang sangat berat, ya, tidak bisa dipungkiri. Saya akui sangat berat. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui sebelumnya adanya video beliau menginjak kitab suci Kristen, ya, menginjak Alkitab. Dan waktu itu pada saat live itu dan juga di banyak yang share termasuk di YouTube, saya juga menanyakan kenapa melakukan itu, dan dia menjawab bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang akan dilapor dan siap akan membongkar siapa mereka, apa tujuannya, ya, dan kok bisa mendoktrin orang-orang yang sebenarnya pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pemahaman agama apapun yang dianut pada saat waktu itu adalah sangat baik. Tapi kenapa pada saat bersama dengan orang-orang ini, komplotan orang ini, saya bisa artikan lah kok jadi bermain logika sesat, ya, bermain pemikiran sesat gitu. Jadi tidak melakukan penafsiran agama sesuai dengan lisensi masing-masing atau agama yang dianut masing-masing. Dilema yang saya maksud di sini adalah apakah bisa dia memberikan suatu keterangan atau fakta, karena saya tidak melihat biografinya, tapi saya melihat di sini adalah keterangan apa yang bisa disampaikan. Nah, dan saya sudah melihat semua data-data yang sudah diberikan, dan menurutku ini layak untuk disebut sebagai saksi. Dan pertanyaan saya juga yang tidak lupa adalah, saat ini agamamu apa? Ya, agama saya adalah Islam, tetap tidak berubah. Tapi saat ini saya membuat suatu gerakan toleransi, ya, dalam artian anti intoleransi. Ini yang saya menarik melihat di sini. Dan perihal mengenai tindakannya yang sebelumnya, selama itu sudah melakukan permintaan maaf sebelum adanya laporan polisi, ya, dan ada bahasanya adalah saya bertobat, saya memohon maaf kepada Tuhan, jangan sampai di hari kehidupannya nanti yang abadi, ya, dia mendapatkan hukuman, ya, makanya bersedia untuk memperbaiki diri. Dan makanya kami tidak membuat laporan polisi karena dengan sangat tulus meminta maaf. Beda dengan Ratu Entok pada satu waktu itu, dia minta maaf tapi ada suatu kata-kata, suatu hal yang menantang, ya, yang menunjukkan powernya, bahkan membuat live yang makin menyakiti hati umat agama lain. Itu alasannya kenapa memilih Tuan Logika menjadi saksi. Kalau perihal mengenai saksi yang lainnya, menurut saya adalah masih dalam posisi netral, tidak masalah. Tapi yang menjadi perdebatan adalah di saat harusnya itu yang dilapor lah, kenapa dia menjadi saksi di dalam laporan yang saat ini kita proses. Falastin, ardus salam wa ardil mursalin. Proses gitu, ya. Dan kita juga, saya mau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada mencari pamor, tidak ada mencari apapun, ya. Tapi ini adalah murni sebagai panggilan hati. Bagaimanapun kita lahir, kita dibaptis, ya, bahkan sampai dengan dewasa, pernikahan suci, dan juga banyak hal-hal yang sekiranya itu adalah tempat pengaduan kita adalah dalam konsep ketuhanan kita. Tiba-tiba dilecehkan, direndahkan, pastinya kita akan melakukan berontak. Dan selama itu undang-undang mengatur, membenarkan itu di Undang-Undang ITE yang terbaru tahun 2024, berarti tidak ada suatu hal yang bisa melarang tersebut. Ya, ini bukan dalam artian kita menjadi kuasa hukum salah satu agama, apologet A dan melawan apologet B, tidak. Tapi kita melakukannya itu adalah murni sebagai ini adalah suatu perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, 1 rupiah pun saya tidak pernah melakukan penggalangan dana. Kalau mungkin pelapor yang lain juga sama, atau mungkin ada secara inisiatif, secara organisasi, saya nggak tahu. Yang pastinya saya selaku pelapor, salah satu pelapor, dan saat ini melakukan laporan untuk 4 orang,
Tidak ada 1 rupiah pun, bahkan saya bolak-balik ke sana kemari, termasuk pada saat saya tahu salah satu yang akan dilapor dan saat ini sudah dilapor itu adalah tinggal di Makassar. Saya juga memberanikan diri untuk cek ombak di sana sebenarnya dia siapa, dan saya sudah berhasil untuk memprofiling. Dan bahkan di Sulawesi Selatan tidak mengenal, tidak punya nama, tidak punya pamor, tapi berani berkoar-koar di media sosial, bahkan merendahkan agama yang bukan agamanya. Ya, dan semoga kita bisa memaknainya dengan baik, mendukung, mensupport, tidak untuk mengolok-olok, tidak untuk menantang dalam memberikan suatu tantangan ya. Kalau berhasil nanti saya sembah, saya ini, saya itu tidak penting ya, karena itu yang dilakukan itu adalah bagaimana kita mempertahankan agama yang kita anut. Bukan, Tuhan Yesus tidak perlu dibela, Tuhan Yesus tidak perlu diperjuangkan dalam arti secara kemanusiaan, tapi ini adalah bicara mengenai kepercayaan yang harus kita sampaikan, yang harus kita luruskan. Dan jika tidak dilakukan itu, maka adalah suatu kebodohan buat kita. Karena prinsip hidup saya adalah berbeda tipis baik dengan bodoh. Dan saya tidak mau menjadi orang bodoh, tapi saya mau menjadi orang yang bijak. Dan kiranya teman-teman juga mau melakukan hal yang sama, dan kita berjuang sama-sama demi kepentingan untuk lintas agama yang sekiranya pemerintah sudah melindungi secara hukum baik juga secara konstitusi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all.